Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki mata kuliah metode penelitian bahan ajar kedua, karakteristik penelitian teknik sumber daya air. Pendahuluan, teknik sumber daya air merupakan cabang ilmu teknik sipil yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, konservasi, dan eksploitasi sumber daya air. Penelitian dalam bidang ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bidang teknik lainnya. Ini karakteristik gambaran karakteristik penelitian teknik sumber daya air. Ini ada peneliti, ada dam, ada komputer, ada data, ada pohon, ada pengukuran muka air. Ini hampir mirip dengan siklus hidrologi. Kita lanjutkan. Karakteristiknya ini interdisipliner. Penelitian teknik sumber daya air melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti hidrologi, geologi, lingkungan, dan teknik sipil. Kombinasi keilmuan ini diperlukan untuk memahami siklus air serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. B. Berbasis data dan model matematis. Sebagian besar penelitian di bidang sumber daya air mengandalkan data hidrologi, meteorologi, dan klimatologi untuk dianalisis menggunakan model matematis dan simulasi komputer. Model ini membantu dalam memprediksi ketersediaan air, sungai, dan dampak perubahan iklim. C. Berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian di bidang ini sering dikali bertujuan untuk mencari solusi berkelanjutan dalam pengelolaan air, aspek konservasi dan mitigasi terhadap dampak lingkungan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. D. Berbasis lapangan dan eksperimen. Banyak penelitian bidang teknik sumber daya memerlukan pengambilan data langsung di lapangan seperti pengukuran debit sungai, kualitas air, COD, ini, dan lain sebagainya, serta pengamatan kondisi tanah dan curah hujan. E. Berkaitan dengan regulasi dan kebijakan. Hasil penelitian dalam teknik sumber daya air sering digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, penelitian ini harus memperhatikan regulasi yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Undang-undang sumber daya air, contoh. Undang-undang konversi sumber daya air, undang-undang lingkungan, dan lain sebagainya. Lanjutkan ke metode penelitian teknik sumber daya air. Ini ada model menggunakan komputer, studi lapangan, pengamatan curah hujan, laboratorium. Ini ada pengamannya, peneliti. Ini contoh gambaran metode penelitian dalam teknik sumber daya air. Kita lanjut. Eksperimental, melibatkan pengujian langsung di laboratorium atau di lapangan seperti simulasi air di kanal atau bendungan. 2. Studi kasus, mengkaji suatu wilayah tertentu untuk memahami karakteristik hidrologi dan permasalahan sumber daya air yang ada. 3. Pemodelan matematis, menggunakan perangkat lunak dan model numerik untuk mensimulasi perilaku sumber daya air dalam berbagai skenario. Analisis statistik, mengelola data historis untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam ketersediaan dan penggunaan air. 5. Pendekatan, menggunakan GIS, Geographic Information System, memanfaatkan teknologi pemetaan untuk menganalisis distribusi spasial sumber daya air. Lanjutkan. Ini yang keempat, tantangan dalam penelitian sumber daya air. Ini peneliti agak pusing ini, berbagai pertanyaan. Ada berbahaya, ada apa ini contoh gambaran dari tantangan dalam penelitian sumber daya. Banyak tantangannya. Kemarau, hujan, sungai, perbukitan. Ini tantangannya.
Terlanjut ke tantangannya, perubahan iklim, perubahan pola curah hujan, dan suhu global mempengaruhi ketersediaan air secara signifikan. Keterlibatan data, pengumpulan data hidrologi yang akurat dan konsisten masih menjadi tantangan terutama daerah terpencil. Konflik kepentingan, pengelolaan air seringkali melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda. Contoh di musyawarah itu kepentingan kolam dengan petani padi, petani kolam ikan dengan padi, kolam air deras, ini biasanya agak terjadi konflik kepentingan. Kemudian antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu sering terjadi kepentingan dari pejabat-pejabat, degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya air yang tidak terkendali dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem. Ini ujung-ujungnya ke sedimen bukan saja sedimen layang, juga ada sedimen berbentuk pasir dan lain sebagainya. Ini 5 soal esai. Ini dikerjakan soal ini. 1. Jelaskan mengapa penelitian teknik sumber daya air bersifat interdisipliner. 2. Mengapa model matematis dan data sangat penting dalam penelitian teknik sumber daya air. 3. Mengapa model matematis dan data sangat penting dalam penelitian. Ini pertanyaan ini. Kemudian sebutkan dan jelaskan metode penelitian yang umum digunakan dalam teknik sumber daya air. Mengapa regulasi dan kebijakan menjadi faktor penting dalam penelitian teknik sumber daya air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.